Yuhuhuhuhu. Halo sobat pembelajar semuanya. Gimana kabar kalian semua? Mimin doakan supaya teman-teman selalu sehat dan bahagia selalu ya. Di sini kita boleh belajar sambil makan, sambil rebahan, asal tidak ketiduran. Kalau sudah siap, ambil alat tulis kalian, siapkan isi kepala kalian, dan waktunya kita masuk ruang kelas. Halo teman-teman semuanya, para sobat pembelajar, selamat datang di Masuk Ruang Kelas. Di video kita kali ini kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang apa itu konsep dasar dan prinsip-prinsip yang ada di dalam akuntansi. Teman-teman sekalian, apa sih itu konsep dasar akuntansi? Konsep dasar akuntansi adalah dasar-dasar yang mendasari pengukuran, pengakuan, dan pelaporan keuangan. Jadi intinya teman-teman sekalian, konsep dasar akuntansi itu adalah sebuah pedoman atau sebuah basis dasar yang dijadikan pedoman kita untuk melakukan pengukuran, pengakuan, dan pelaporan di laporan keuangan nantinya. Ada beberapa konsep dasar akuntansi, antara lain ada entitas bisnis, ada pengukuran uang, ada kelangsungan usaha, ada periode akuntansi, penyandingan, biaya, double entry, dan konsep realisasi. Jadi beberapa konsep ini harus dipedomani dalam pencatatan maupun pelaporan akuntansi di laporan keuangan nantinya teman-teman. Entitas bisnis itu apa? Untuk tujuan akuntansi sendiri, perusahaan bisnis dan pemiliknya atau ownernya merupakan dua hal yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga transaksi bisnis dengan transaksi pribadi pemilik harus terpisah. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang didirikan dengan orang yang mendirikan atau pemilik usaha tersebut merupakan entitas ekonomi yang berbeda teman-teman. Jadi untuk pencatatan penghasilan, biaya, kemudian asetnya sekalipun itu haruslah dipisahkan teman-teman agar pencatatan dapat dilakukan secara baik dan benar teman-teman gitu ya. Contohnya apa? Misalnya dalam kepemilikan uang bank misalnya. Jadi perusahaan memiliki nomor rekening sendiri, kemudian pemilik juga memiliki nomor rekening sendiri, sehingga untuk keperluan perusahaan menggunakan rekening perusahaan, kemudian untuk keperluan pribadi pemilik menggunakan rekening pribadi pemilik. Hal ini biar tidak campur aduk teman-teman, karena sungguh ini ya bahaya kalau misalkan rekening perusahaan digabung dengan rekening pribadi, nanti tidak bisa tercatat dengan baik mana pengeluaran perusahaan, mana pengeluaran pribadi. Kemudian konsep dasar yang kedua ada pengukuran uang, artinya bahwa semua transaksi bisnis, transaksi akuntansi, transaksi ekonomi haruslah dicatat dalam bentuk mata uang, dalam bentuk uang teman-teman. Satuannya adalah uang, tidak boleh dengan satuan yang lain. Misalnya ada pengeluaran untuk membuat kopi, ada 50 gram biji kopi, nah itu tidak boleh dicatat kopi 50 gram. Nah dicatatnya adalah berapa nilai daripada 50 gram itu teman-teman. Misalnya pengeluaran kopi 50 gram itu Rp5.000, yang dicatat adalah kopi Rp5.000 gitu teman-teman. Kemudian ada konsep kelangsungan usaha. Apa itu? Ini bahwa mengindikasikan perusahaan atau bisnis akan terus berlangsung atau melaksanakan kegiatan perusahaannya untuk waktu yang tak terbatas. Artinya bahwa perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk operasional atau akan hidup selama-lamanya gitu teman-teman. Nah, jangan sampai kita niat mendirikan perusahaan hanya untuk waktu yang sangat singkat, misalnya hanya untuk 1 tahun, 3 tahun. Tentu usaha didirikan agar berlangsung seumur hidupnya gitu ya, bahkan sampai generasi anak cucu kita gitu teman-teman. Kemudian ada lagi konsep periode akuntansi. Apa itu?
bahwa pembukuan transaksi harus dipastikan untuk jangka waktu tertentu, entah itu 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, dan lain sebagainya. Untuk apa? Tentu untuk memberikan batasan, teman-teman, batasan bahwa kapan akuntansi atau laporan keuangan itu dibuat, sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember atau 1 Januari sampai 31 Maret. Artinya ada cut off yang jelas, teman-teman, sehingga dalam pemahaman akuntansinya akan lebih pasti dan akurat. Umumnya 1 tahun atau 6 bulan atau 3 bulan, teman-teman ya. Kemudian ada juga konsep dasar penyandingan. Apa itu? Bahwa pendapatan dan biaya yang dikeluarkan harus dalam periode akuntansi yang sama. Artinya apa? Bahwa perlu teman-teman pahami bahwa pendapatan atau penghasilan yang diperoleh itu juga memerlukan biaya yang harus dikeluarkan. Artinya untuk mendapatkan Rp100.000 diperlukan biaya Rp50.000, sehingga keuntungannya Rp5.000. Nah, itu harus dicatat secara periode yang sama atau secara bersamaan, teman-teman. Misalnya teman-teman mengeluarkan atau mendapatkan penghasilan dari menjual kipas angin, harganya Rp200.000. Nah, kipas angin itu teman-teman beli seharga Rp100.000, maka teman-teman catat bahwa penghasilan Rp200.000, kemudian mencatat biayanya sebesar Rp100.000 di waktu yang sama, sehingga diketahui nanti berapa sih laba yang sebenarnya, gitu teman-teman ya. Jadi tidak boleh biayanya dibiayakan tahun depan, pendapatannya diakui tahun sekarang, nggak boleh gitu teman-teman ya. Kemudian ada lagi konsep dasar biaya atau cost gitu ya. Apa itu? Bahwa semua aset dicatat dalam pembukuan pada harga pembelian masing-masing aset. Jadi yang diukur adalah nilai belinya, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman beli kipas angin 200.000 misalnya, 200.000. Nah, itu tahun depan harganya turun jadi 150, tapi tetap teman-teman waktu beli di awal nggak boleh diubah gitu ya, nggak boleh diubah menjadi 150, biarkan itu menjadi 200.000, nanti akan dikurangi di penyusutannya. Kemudian ada lagi konsep dasar double entry. Apa itu? Bahwa setiap transaksi mempengaruhi 2 akun di sisi yang berlawanan. Ini yang dimaksud adalah debit dan kredit, teman-temannya. Jadi di setiap transaksi pasti ada 2 akun debit dan akun kredit. Nanti kita akan bahas di pembahasan soal akun, teman-teman ya. Kemudian ada konsep realisasi, yaitu bahwa pendapatan hanya akan dimasukkan dalam catatan akuntansi ketika sudah terrealisasi. Nah, ini artinya tidak boleh ada janji-janji palsu, teman-teman. Kalau masih sekedar janji, masih sekedar omong-omong gitu ya, itu nggak boleh, teman-teman, dicatat dulu. Jadi kalau udah benar-benar entah itu jadi piutang atau jadi kas, barulah itu dicatat sebagai penghasilan maupun biaya, teman-teman ya. Kemudian apa sih itu prinsip-prinsip akuntansi, teman-teman? Tadi sudah bicara soal konsep dasar akuntansi. Sekarang kita bicara tentang prinsip-prinsip akuntansi, yaitu bahwa prinsip akuntansi adalah panduan dasar yang harus diikuti ketika menyusun laporan keuangan. Jadi lebih spesifik bahwa prinsip ini adalah pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Kalau tadi konsep dasar adalah ketika mengukur, ketika melaporkan, ketika mengakui gitu ya, akuntansi. Nah, sedangkan di prinsip-prinsip akuntansi ini khusus untuk menyusun laporan keuangan. Apa saja prinsip-prinsip itu? Yaitu ada prinsip entitas ekonomi. Apa itu? Bahwa suatu perusahaan, nah ini sama seperti yang konsep tadi ya, teman, bahwa suatu perusahaan adalah sebuah kesatuan usaha atau ekonomi yang terdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya. Kemudian ada prinsip periode akuntansi, bahwa ada penilaian dan pelaporan keuangan suatu usaha dibatasi oleh periode waktu tertentu. Kemudian ada prinsip satuan moneter, bahwa pencatatan transaksi keuangan harus dinyatakan dalam bentuk mata uang. Kemudian ada
Prinsip biaya historis transaksi harus biaya-biaya yang dikeluarkan. So, ini seperti biaya kos tadi ya teman-teman ya. Artinya apa? Misalnya dalam mendapatkan sebuah mesin gitu ya, teman-teman mengeluarkan harga mesinnya, mengeluarkan biaya transportnya, mengeluarkan biaya instalasinya. Nah, di sini ditulis semuanya teman-teman. Jadi satu kesatuan berapa sih perolehan mesin itu? Nah, itu digabungkan semuanya, biaya harga mesinnya, ongkos kirimnya, instalasinya, jadikan satu teman-teman. Kemudian ada lagi prinsip penyajian informasi atau pengungkapan penuh, yang artinya bahwa penyajian informasi akuntansi harus secara lengkap dan informatif ya teman-teman. Selanjutnya ada prinsip pengakuan pendapatan. Nah, artinya apa? Bahwa pengakuan pendapatan meskipun kas belum diterima perusahaan dapat diakui sebagai pendapatan. Nah, ini disebut sistem akrual ya teman-teman. Jadi seperti misalnya teman-teman sistemnya adalah piutang teman-teman. Jadi teman-teman kirim barang dulu, baru dibayarnya 2 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian. Nah, itu sudah dianggap sebagai pendapatan teman-teman. Kecuali penitipan teman-temannya atau konsinyasi. Nah, kalau konsinyasi itu sistemnya beda lagi teman, bukan piutang tapi memang titip jual gitu ya. Itu dicatat kalau sudah ada penjualan di pihak yang kita titipkan. Selanjutnya ada prinsip mempertemukan. Apa itu? Seperti mirip konsep penyandingan teman-teman, bahwa beban yang dikeluarkan harus matching dengan pendapatan yang diterima, harus matching ya teman-teman ya kuncinya. Nggak mungkin bebannya semua dibebankan tahun ini kemudian pendapatannya diakui di tahun depan, nggak boleh gitu ya teman-teman. Kemudian ada prinsip konsistensi, yaitu bahwa prinsip yang digunakan harus konsisten atau tidak berubah-ubah. Misalnya teman-teman menggunakan sistem FIFO atau LIFO atau average gitu dalam menentukan kesediaan. Nah, itu harus konsisten teman-teman, termasuk dalam penentuan metode garis lurus atau saldo menurun dalam hal penyusutan. Nah, itu harus konsisten teman-teman dari tahun ke tahun gitu ya. Kemudian ada prinsip materialitas. Nah, ini mirip bahwa semua harus diukur dengan nilai yang material teman-teman ya, bahwa mengakui adanya pengukuran dan pencatatan akuntansi secara material, ada nilainya teman-teman. Nggak mungkin kalau nggak ada nilainya dicatat gitu ya. Baik teman-teman semuanya. Kemudian, nah ini sudah selesai teman-teman untuk konsep dan prinsip akuntansinya, cukup mudah ya teman-teman. Jadi untuk selanjutnya apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah persamaan dasar dan analisa transaksi keuangan dalam hal konteks akuntansi ya teman-teman. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya ya. Terima kasih sobat pembelajar telah menonton video dari kami. Kalau sobat pembelajar tertarik dan penasaran dengan video lainnya dari kami, silakan sobat pembelajar like, subscribe, dan tentunya tekan tombol loncengnya agar sobat pembelajar selalu mendapat update-update video dari kami. Kalau sobat pembelajar merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman sobat pembelajar ya. Dan kalau sobat pembelajar ingin mengajukan saran, masukan, dan pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau sudah, saatnya kita keluar ruang kelas. Bye-bye.